unus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pencipta, hidup kami seutuhnya berada di tangan-Mu. Jadikanlah kami umat-Mu yang selalu patuh setia dan mampu membuka hati untuk melaksanakan kehendak-Mu, agar kami mengalami sukacita di dalam Dikau, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta baru dan yang lama dari perbendaharaannya, setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini menunjukkan setidaknya 3 hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, gambaran kerajaan Allah sebagai pukat yang ditebarkan untuk menangkap ikan menjadi gambaran tentang kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi yang ditebus, juga laksana pukat ditebarkan ke dalam danau atau lautan kehidupan untuk menangkap kebaikan-kebaikan. Maka kita diajak untuk membedakan mana ikan yang baik dan mana ikan yang tidak baik. Orang jahat dari orang benar menjadi gambaran tentang ikan-ikan yang dipilih dan kemudian masuk ke dalam pasu, sementara ikan-ikan yang tidak baik dibuang, dikembalikan ke dalam lautan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu pertanyaan reflektif untuk kita pribadi. Bagaimana selama ini kita? Apakah menjadi ikan-ikan yang baik, yang layak dimasukkan ke dalam pasu sebagai orang-orang pilihan, atau
ikan-ikan yang belum layak dan kemudian dikembalikan ke dalam lautan. Ada hal yang menarik di sini bahwa ikan yang tidak baik tidak kemudian dimatikan, dibuang ke tempat sampah, tetapi dikembalikan ke dalam lautan. Dibuang dalam arti ini bukan dibuang ke tempat sampah, dibiarkan mati, tapi dikembalikan. Proses pengembalian inilah menjadi kesempatan bagi kita untuk terus bertumbuh, berkembang, dan berbuah sampai pada akhirnya menjadi ikan yang baik. Tentu kriteria kebaikan tidak lain adalah mendengarkan dan melaksanakan kehendak Bapa. Dan itu poin yang dapat kita renungkan, bagaimana kita bisa menjadi ikan-ikan yang baik dengan cara taat, rendah hati, melakukan kehendak Bapa yang disampaikan oleh Sang Putra yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Yang ketiga, kita diajak dalam rangka itu untuk terus-menerus membaharui hidup kita. Laksana sabda yang terakhir, kalau kita memang mengerti sabda Tuhan, lalu kita dipanggil untuk terus-menerus membaharui kehidupan itu. Kehidupan dengan cara baru yang ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita, yaitu kehidupan yang ditandai dengan cinta kasih, kerukunan, persaudaraan, terus membangun persekutuan di dalam kasih Kristus. Dan begitulah kita menghayati cara hidup di dalam kerajaan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan di dalam Tuhan kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.